Shalom, shalom. Yes. Ucapkan 3 ayat Alkitab ini sebelum tidur saat memohon perlindungan Tuhan sepanjang malam. Ya, jumpa lagi bersama Stevie Lengkong. Senang berjumpa dengan teman-teman semua. Ya. Ada sesuatu tentang malam yang berbeda dari siang hari. Ya, ada sesuatu tentang malam yang berbeda dari siang hari. Ketika matahari terbenam dan kegelapan mulai menyelimuti bumi, banyak orang merasakan ketenangan. Namun bagi sebagian orang, malam justru membawa kekhawatiran. Pikiran mulai bertanya-tanya, gimana ya keadaan keluargaku ya? Apakah anak-anakku aman ya? Apakah rumah ini berada dalam perlindungan Tuhan ya? Apakah aku akan bangun dengan selamat besok pagi ya? Sepanjang sejarah, umat Tuhan selalu berdoa, memohon perlindungan sebelum tidur. Shalom semua yang ada di dalam siaran live. Selamat bergabung kembali bersama Bible Verse Before Sleeping. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih yang follow akun ini jika belum follow. Dan terima kasih ya untuk yang memberikan gift dan juga terima kasih yang join di fans club akun ini. Oke, mari kita mulai. Jadi sepanjang sejarah umat Tuhan selalu berdoa memohon perlindungan Tuhan sebelum mereka tidur. Bukan karena mereka hidup dalam ketakutan, tapi karena mereka percaya bahwa Tuhan adalah penjaga yang setia. Ada amin ya? Jangan lupa ketik amin ya. Mereka memahami bahwa ketika mereka menutup mata, Tuhan tetap berjaga-jaga. Ada amin? Yakin? Yes. Ketika mereka beristirahat, Tuhan tetap bekerja loh. Dan ketika mereka tidur, Tuhan tetap melindungi. Termasuk melindungi kamu, melindungi saya. Dan malam ini mari kita merenungkan 3 ayat Alkitab yang dapat menjadi doa perlindungan sebelum kita memejamkan mata. Are you ready? Yes. Tap-tap layarnya dan ketik amin. Oke. Terima kasih yang sudah follow akun ini. Kita masuk ke ayat yang pertama. Terambil dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Wow, amin. Ini Mazmur 91 ini adalah salah satu pasal yang paling sering dibaca sebelum tidur. Amin ya. Terima kasih Kak Andre, ya, ada Kak Grace Fangka sudah bergabung, ya, dan teman-teman semuanya. Memoins juga sudah bergabung ya. Gultom Hamonang juga sudah bergabung. Terima kasih. Terima kasih yang gabung di fans club akun ini dan juga sudah follow akun ini. Jangan lupa juga follow IG dari Senam Iman dan channel YouTube dari Senam Iman. Oke. Nah, Mazmur 91 ini juga setiap hari ya diucapkan pada saat zaman pandemi waktu itu. Nah, Mazmur 91 ayat 1 dan 2 ini diucapkan terus sebelum
istirahat tidur. Saya bacakan ulang. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 ya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, terima kasih yang ketik amin ya. Thank you. Nah, Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Wow, amin. Ini yang paling sering dibaca sebelum tidur. Kamu baca ini gak? 91, Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Ketik coba ya yang membaca dan mengucapkan sebelum tidur ayat Alkitab ini, Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Ketik dong. Ya, aku berdoa dengan membawa ayat Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Yes, fantastic. Dan gak sulit sih untuk memahami alasannya, karena ayat ini tidak melukiskan sebuah gambaran yang indah. Ya, bukan sekedar seseorang yang percaya kepada Tuhan, tapi seseorang yang tinggal di bawah naungan sayapnya, ya. Kita di bawah naungannya, udah dalam lindungan Tuhan, ya. Dan kubu pertahanan kita itu adalah Tuhan Allah kita yang kita percayai. Coba bayangin deh, seorang anak kecil yang berlari menuju pelukan ayahnya ketika ia merasa takut. Di dalam pelukan orang tuanya itu, ayahnya itu, ia merasa aman. Ya kan? Jadi bukan karena masalah dari si anak itu hilang, bukan. Tapi karena ia tahu siapa yang menjaga anak itu, yaitu bapaknya. Selamat bergabung semua teman-teman di siaran live Senam Iman Neuroteologi malam hari ini, di hari Senin, Rabu, dan Jumat, ya. Tengah malam seperti ini, ya. Thank you yang sudah follow. Terima kasih yang berikan gift, terima kasih juga yang sudah join di fans club ini. Oke, mari kita lanjut. Jadi bukan karena anak itu masalahnya hilang, bukan. Tetapi anak itu tahu siapa yang melindunginya, yaitu bapaknya, ayahnya. Ya, demikian pula ketika kamu datang kepada Tuhan Yesus. Perlindungan yang terbesar bukanlah pagar yang tinggi, bukan. Juga bukan sistem keamanan yang canggih, bukan. Bukan kekuatan manusia. Ada amin? Ketik amin ya. Perlindungan terbesar adalah hadirat Tuhan sendiri. Ya. Jadi malam ini sebelum tidur, ucapkan, Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Yes, dalam bahasa Inggris, saya sering berdoa, thank you Jesus, thank you our Heavenly Father, thank you dear Holy Spirit. Thank you because you are my strength, you are my rock. You are my shield. Amen. Ya, dahsyat. Itu kekuatan keamanan kita. Ya, perlindungan terbesar. Engkaulah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Jadi katakan itu, ya, katakan itu. Sebelum kita tidur. Ayo, coba kita latihan. Latihan. Ya, latihannya apa? Ya ini, doanya ada dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Engkaulah tempat perlindunganku dan Engkaulah kubu pertahananku. Biarkan hati kamu beristirahat dalam naungannya. Amin. Ada amin? Yes. Ya, jangan lupa share siaran live ini ya. Terima kasih Kak Madodir sudah kasih kopi. Oh, es kopi ya kalau salah ya.
Thank you so much. Ya, kita lanjut ya. Ini Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Jadi dengan kita mengucapkan, kita mengakui, kita mengklaim janji Tuhan bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita, Tuhanlah kubu pertahanan kita. Ada amin? Ya, jadi gak ada takut lagi karena kita aman di dalam. Yes, kami silalahi. Amin ya. Di dalam naungannya, bukan di samping, bukan di luar, tetapi di dalam, di bawah naungannya. Oh, secure, aman. Ya kan? Bahkan Mazmur 91 ini ada ayat yang terkenal. Maksudnya karena pas pandemi ya, kita sering mengucapkan Mazmur 91 ini sebagai apa? Perlindungan Tuhan yang totalitas. Gak ada tanding, gak ada banding. Ya kan? Dan Mazmur 91 ayat 7 itu juga dahsyat. Sering dinyanyikan. Pasti tahu lagunya. Mazmur 91 ayat 7. Saya nyanyikan ya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ada amin? Ada amin, yes. Ayo dong tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat, luar biasa, Allah yang perkasa. Ketik amin ya, amin. Wow, saya teringat juga satu cerita luar biasa yang dijadikan film ya, dari film Amerika ya, di mana tentara mereka berperang itu dikirim ke Eropa. Dan mereka berperang cukup ya begitulah ya, namanya juga berperang ya. Di satu kondisi di mana tinggallah satu pimpinan perang ini bersama beberapa orang bawahannya. Dan dia sudah dikepung di tempat yang sangat-sangat ya begitu deh ya. Dan apa yang dilakukan oleh si pimpinan tentara ini, dia membaca Mazmur 91 ini. Sambil dia ucapkan, dia minta pasukan yang masih ada bersama dia di posisi terkepung, udah tinggal begitu deh ya. Nah, saat sudah terkepung, dia membacakan Mazmur 91 bahwa Tuhanlah perlindunganku dan kubu pertahananku ya. Dan kamu tahu apa yang terjadi dari pasukan kecil ini yang sudah terjepit posisinya, yang sudah gak tahu mau kemana, tapi mereka mengucapkan berulang-ulang, Tuhanlah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Wow, mereka selamat. Mereka dilindungi oleh Tuhan Yesus di saat kondisi seperti itu. Entah dengan caranya yang ajaib, pasukan itu bisa lolos, bisa selamat, dan bahkan pimpinan perang itu dapatkan bintang kehormatan dari negara Amerika. Ya, mungkin ada teman-teman atau kamu tahu cerita itu, ya, dahsyat. Jadi setiap dia pergi diutus untuk berperang, maka dia selalu membacakan Mazmur 91 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan, walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di sisi kananku, itu tidak menimpaku. Bahkan dia tulis ayat Alkitab itu setiap sedang diutus untuk bertempur. Haleluya.
Ada amin? Dahsyat. Thank you so much ya buat teman-teman yang sudah bergabung dan sudah memberikan tap-tap layarnya, love-nya. Terima kasih untuk giftnya, terima kasih untuk join di fans clubnya ya. Thank you so much. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ayat pertama dari 3 ayat di malam hari ini ya, sebelum kita tidur untuk memberikan perlindungan kepada Tuhan. Dapat perlindungan dari Tuhan. Oke? Ayat pertama tadi adalah Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Saya sampai terharu ya kalau selalu membacakan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu hidup. Ya, ada amin? Yes. Thank you so much. Walaupun malam-malam kalau yang mau kasih es krim silahkan ya. Oke. Nah, kita langsung ke ayat yang kedua ya. Oh iya, buat kamu yang juga punya kerinduan untuk pokok doa yang mau kita doakan bersama-sama, mari silakan tulis pergumulanmu ya untuk kita doakan sama-sama ya. Baik, kita lanjut. Terima kasih yang sudah join. Ayat yang kedua adalah Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Wow, amin. Ketik amin ya. Jangan lupa ketik amin. Wow, saya bacakan yang kedua kali ya. Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuh, ini janji Tuhan loh. Ya, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Coba, Dia menjaga kita, keluar masuk kita, baik dari rumah kemanapun kita melangkah. Amin, terima kasih. Ya, yes Kak Marce Lanande. Amin, ya Kak Rohana. Rohani, oh yes. Seru juga, Kak Lydia, amin, yes. Jadi kita pegang janji Tuhan, kita perlu perlindungan Tuhan, ya. Ditambah dengan kita klaim dengan lidah bibir kita. Karena Roma 10 ayat 8 mengatakan, firmanku dekat denganmu, yaitu di bibirmu, di lidah bibirmu, dan di hatimu. Shalom juga Kak Lydia. Yes. Enjoy terus ya sampai akhir siaran live ini. Nanti kita akan doa bersama-sama ya. Dan juga ketik pergumulan kamu semua bagi yang rindu untuk didoakan. Ya. Nah, Mazmur 121 ayat 7 sampai 8 ini. Tuhan menjaga kita. Bahkan Dia mengucapkan janjinya bahwa terhadap segala kecelakaan. Ya. Saya suka ditanya gitu, kalau naik pesawat terbang kemana aja dalam negeri dan luar negeri ya. Baik, Kak Armi Silalahi, terima kasih sudah kasih gift. Baik, Kak Armi, kita akan doa sama-sama setelah pembahasan ini ya. Nah, saya naik pesawat itu selalu pas di garbaratanya selalu saya ucapkan doa sambil saya pegang tangan istri saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak cidra, celaka, mara bahaya, sakit, penyakit, maut, dan turbulence, dan anak berisik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami selamat, landing, tidak kurang apapun di tempat tujuan, dan kami boleh tidur nyenyak. Kami bangun saat pesawatnya landing. Wow, dalam nama Yesus, amin. Itu yang saya katakan dan saya ucapkan. Tuhan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawa kami. Tuhan akan menjaga keluar masuk kami. Ya, dahsyat. Ada amin. Amin. Jadi perhatikan berapa kali kata menjaga muncul di ayat ini.
Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Tuhan akan menjaga engkau, 1 ya. Ia akan menjaga nyawamu, 2. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, 3. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di Alkitab kalau udah ditulis lebih dari 1 kali bahkan, itu artinya sangat penting. Ini 3 kali ditulis di Mazmur 121 ayat 7 sampai 8 bahwa Tuhan menjagamu, menjagaku. Amin. Tuhan ingin kita memahami sesuatu yang penting adalah karena Dia penjaga yang setia. Amin. Yes, thank you so much ya yang memberikan gift. Baik, kita doa dulu bersama ya. Kak Armi Silalahi dengan iman ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdua bersepakat bahwa Kak Armi Silalahi yang sedang sakit lutut, dalam nama Yesus terjadi kesembuhan, mujizat terjadi saat ini juga. Dalam nama Yesus, lutut sembuh dalam nama Yesus, tidur nyenyak dalam nama Tuhan Yesus, dan diberkati saat Kak Armi Silalahi tidur. Tuhan adalah Jehovah Rafa. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada mujizat. Dalam nama Yesus. Amin. Imani ya, sambil dengarkan firman Tuhan yang hidup ini. Yes, terima kasih yang sudah memberikan giftnya ya. Thank you so much. Thank you so much. Amin. Yes. Kak Sri Ulina. Amin. Yes, thank you. Ya, jadi sampai 3 kali Tuhan menebalkan bahwa ini penting, bahwa Tuhan Yesus adalah penjaga yang setia. Ya, ada banyak hal yang nggak dapat kita awasin tiap malam, iya kan? Kita nggak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar rumah. Padahal Tuhan juga mengirimkan pasukan malaikat berjaga-jaga, berkemah di sekeliling rumahmu, tempat tinggalmu saat engkau tidur. Jadi kita nggak bisa ngendalin semua keadaan, apalagi yang akan terjadi besok. Jadi penyerahan penuh sambil mengklaim firman Tuhan. Tuhan menjaga keluar masukku dari mulai sekarang sampai selama-lamanya. Oke, Kak Teresia sakit asam lambung ya. Sekarang susah tidur. Baik. Ini juga diperlukan karena Kak Teresia lepaskan segala kekhawatiran ya, segala ketakutan. Itu dari pikiran bisa terjadi ya, atau juga terlambat makan. Tapi gas lambung bisa muncul dari pikiran. Filipi 4 ayat 6. Jangan kamu khawatir akan segala sesuatu. Namun di dalam segala sesuatu, naikkan doamu, naikkan permohonanmu, sambil mengucap syukur pada Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Amin. Baik, kita doa Kak Teresia ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdua bersepakat untuk Kak Teresia yang sedang merasakan ada asam lambung dan susah tidur saat ini. Tuhan jamah lambungnya sehat sempurna, tidak ada gas lambung, tidak ada GERD, tidak ada pikiran-pikiran yang membuat khawatir, ketakutan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyembuhkan dari Kak Teresia. Segala sakit penyakit, bukan hanya asam lambung, segala pikiran yang mengganggu, kekhawatiran, ketakutan, kami tangking, kami usir keluar dalam nama Yesus. Kak Teresia bisa tidur dengan nyenyak dalam berkat anugerah Tuhan. Itu janjimu Tuhan, kami klaim firman-Mu bahwa saat kami tidur, kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau Sang Penyembuh Jehovah Rafa. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, aminkan Kak Teresia dan pakai iman yang besar ya. Nyanyikan lagu Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Amin. Ya.
Baik, ini namanya nggak kelihatan. Oke, doakan suami. Baik, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa ya. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat. Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan keluarga dari kakak yang namanya ada bunga-bunga di sini. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan dalam rumah tangga, terjadi lipat gandaan dalam ekonominya, terjadi pertobatan, terjadi pemulihan dan saling mengampuni, saling setia dalam nama Yesus. Karena firman-Mu berkata, Kejadian 2 ayat 18, tidak baik manusia hidup sendiri saja, baiklah kita menciptakan seorang teman yang sepadan. Maka kami percaya dalam nama Yesus, Engkau yang bertahta, Engkaulah kepala keluarga agung, Engkau yang mengubah hati, Engkau yang membuat orang-orang bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati dari suami kakak berbunga-bunga ini. Dan kami percaya juga kakak yang berbunga-bunga punya hati untuk mengampuni dan mendoakan, melepaskan pengampunan, melepaskan doa berkat bagi suaminya. Kami percaya ada pemulihan dalam keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, imani ya, Roh Kudus yang membuat pertobatan. Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang membuat pertumbuhan. Ya, amin ya, haleluya. Makasih. Kita lanjutkan ya. Jadi dari Mazmur 121 ini ya, ayat 7 sampai 8, Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Namun ini dia, kita gak bisa ngendalin hal-hal apapun di luar kendali kita. Jadi hanya Tuhan yang mampu kendalikan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati manusia. Siapapun, apapun yang kita pikir mustahil, Tuhan sang pembuat mujizat sejati. Dia omnipresence. Air matamu berapapun yang berderai, setetes air matamu berharga di mata Tuhan. Asal engkau datang kepada Tuhan, engkau berdoa dengan hati yang hancur dan jujur kau katakan, lepaskan ucap berkat, lepaskan pengampunan buat orang-orang yang pernah menyakiti hatimu, bersalah kepadamu. Lihatlah, Tuhan yang akan berperkara, Tuhan yang berperang buat kamu. Memang berat, saya ngalamin bertahun-tahun, bersilih ganti. Tetapi yang saya tahu satu hal, Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Ada amin? Ketik amin, ketik amin. Ya, sekalian juga tap layarnya, follow bagi yang belum follow, ya, join di fans club ini, ya. Terima kasih juga yang sudah memberikan gift ini, ya. Thank you so much. Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat. Tuhan tahu apa yang kita tidak tahu. Yes. Jadi berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ya, berserah. Karena dia penjaga, dia kubu pertahanan kita. Ya, kita tidak tahu tentang hari esok. Yang kita tahu, Tuhan melindungi kita. Tuhan yang sudah jalan di depan kita. Tuhan yang tahu akhir dari hidup kita yang penuh kemenangan. Karena apa? Karena kamu sudah memutuskan ikut iring Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi hanya Tuhan Yesus yang tahu apa yang kita nggak tahu. Dia berjaga saat kita tidur, istirahat. Jadi lepasin. Saya suka kasih ilustrasi di seminar atau di workshop atau ya di mimbar ya. Saya katakan ibarat botol air minum mineral gitu ya, yang ukuran 500 atau 600 mili. Memang 1 menit kita pegang masih enteng, tapi kalau 1 jam berat.
betul ya? Itu jam berat. Kalau misal 1 hari, lebih berat lagi, sampai gemeter, betul kan? Bahkan kalau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dipegang terus, makin berat, bahkan tangan kaku. Entah banyak hal gitu ya. Daripada genggam terus, lepasin aja. Lepasin pengampunanmu, lepasin doa berkatmu bagi orang-orang yang masih nyakitin hatimu. Tuhan lihat di situ. Ada kuasa besar saat engkau memberikan pengampunan. Ya, jangan kira saya nggak pernah ngalami itu, berkali-kali, banyak dari saya kecil. Iya. Jadi kalau mau dengar kesaksian, testimoni itu silakan di YT Senam Iman Neuroteologi ya, Senam Iman ya, di YouTube-nya. Cek aja di situ, banyak sekali khotbah-khotbah. Ya, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Ya, dahsyat. Jadi itu dia. Lepasin pengampunan dan lepasin doa berkat bagi siapapun yang nyakitin kamu. Lihat Tuhan yang berperang buat kita. Dia gak pernah gagal. Dia gak pernah gagal. Saya ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya, Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu apa yang kau alamin. Tapi kamu gak tahu apa yang kamu gak bisa lihat. Tuhan tahu yang dia bisa lihat, bahwa masa depanmu, keluargamu kembali dipulihkan, ekonomimu kembali dipulihkan, kesakitanmu, pergumulanmu disembuhkan. Yes. Apa yang sudah dicuri oleh si iblis dikembalikan lipat kali ganda. Amin. Kasih tepuk tangan dong, luar biasa. Tuhan Yesus Kristus. Ya, oke. Jadi kita kembali nih. Tuhan berjaga-jaga ketika kita beristirahat. Ya. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa perlindungan Tuhan tidak terbatas pada satu malam saja. Kasih setianya untuk selama-lamanya, buat kamu, buat aku. Karena tadi Tuhan mengatakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Pasti juga tahu di Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Kebajikan, kemurahan mengikutiku dan mengikutimu sepanjang umur hidupmu. Ya, klaim terus firman Tuhan. Klaim terus janji Tuhan yang ada di Alkitab. Buat kamu, buatku. Ucapin terus. Karena itu dikonfirmasi. Yes, otak langsung mengkonfirmasi. Yes, langsung terjadi. Itulah Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Itu Ibrani 11 ayat 1. Dasar atau fondasi yang kita harapkan. Fondasi, makin dalam fondasinya makin kuat. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kamu yang tadi minta doa, bagian tubuhmu yang sakit, yang kamu doakan adalah, thank you Jesus, aku sudah sembuh karena Engkau sang penyembuh sejati. Yes, bagi yang merasa berdoa tadi, minta didoakan keluarga yang dipulihkan, kau katakan, terima kasih Tuhan Yesus, keluarga aku sudah pulihkan. Aku lepaskan pengampunan, lanjutkan dengan nama orang yang bersalah atau menyakitimu. Lalu aku doa berkat, aku ucap doa berkat bagi, sebut namanya, lalu dilanjutkan, biar sehat-sehat, biar panjang umur, banyak berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.
Berlatih. Kalau bagi yang belum terbiasa, berlatih. Kalau saya terbiasa. Saya bisa begini karena terbiasa. Bisa karena biasa. Ulang-ulang. Ulang-ulang. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Thank you. Artinya kasih dan penjagaan Tuhan gak pernah berhenti. Untukmu. Untukku. Gak ada malam yang terlalu gelap. Gak ada situasi yang terlalu sulit. Gak ada bahaya yang terlalu besar bagi kuasa Tuhan. Amin. Yes Kak Joyce. Amin. Ya. Amin. Biarlah kiranya siaran live ini menjadi sebuah yang karena firman Tuhan yang kita jawab. Terima kasih Kak Wen sudah bergabung dengan Fans Club. Yap, doa untuk Oke Kak Marce, dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus kita bersatu dalam doa Kak Marce ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat Tuhan. Terjadi pemulihan dari keluarga Kak Marce. Kami percaya Kak Marce punya hati untuk mengampuni. Dan Kak Marce mengucapkan doa berkat. Dan Kak Marce tetap penuh dengan buah roh. 1 buah 9 rasa. Kasih, damai, sukacita, kesabaran. Damai, sejahtera, pengendalian diri. Kelemah lembutan. Kami percaya sungguh terjadi pemulihan di waktumu yang tepat. Engkau yang berperang bagi kami Tuhan. Kami berdoa pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus atas keluarga Kak Marce. Dalam nama Yesus. Amin. Imani ya Kak Marce ya. Dahsyat. Ya, bagi teman-teman yang juga mau didoakan, kita satu dalam doa ya. Karena Tuhan berjanji. Tuhan berjanji. Di mana 2 orang, 3 orang bersepakat minta dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus, maka Dia hadir loh dan mengabulkan doa kita. Ingat, saat Tuhan hadir, hadiratnya ada, maka mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pelipat gandaan terjadi, pemulihan terjadi, penghiburan terjadi, kelepasan terjadi. Dahsyat. Amin. Ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Cukup katakan terima kasih. Ya, jangan keluarkan kata-kata yang negatif. Karena perkataanmu jadi doamu. Don't speak negatively even it's a joke. Because your word, your prayer, it has energy, has power. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Apalagi saat kamu berdoa dengan berderai air mata. Dan kau berdoa dengan hati yang hancur. Lihat Tuhan yang berperkara bagimu. Di siaran live sebelumnya ada materi tentang ini. Dan jadi bagi teman-teman yang masih mau juga mendengarkan siaran live ini, saya posting ulang di YouTube-nya Senam Iman. Di YouTube Senam Iman, ketik aja Senam Iman, gambar saya berdua bersama istri saya di situ, ya, Senam Iman Neuroteologi, ya, pantau di situ, ya, kasih komentar di sana, ya, thank you so much buat teman-teman yang sudah follow tadi, yang sudah saya lihat ada yang bergabung, baru bergabung, terima kasih, yang juga join di Fans Club di sini, Fans Club Super, terima kasih, yang juga kasih gift, terima kasih, ya, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Dari 3 ayat Alkitab sebelum tidur, yang menguatkan, yang menghibur, yang menyembuhkan, yang punya kuasa. Ingat, hadirat Tuhan, kita selalu undang hadirat Tuhan. Jadi saat berdoa, undang hadirat Tuhan, panggil namanya. Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Ya, amin. Thank you so much. Ya, yang tap-tap layar juga thank you so much. Nah, ayat ketiga terambil dari Amsal 3 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidurmu akan nyenyak. Wow, haleluya.
Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Sandaranmu. Aduh, haleluya. Ayat ini Amsal 3 ayat 24 sampai 26 bicara langsung kepada kamu yang sulit tidur karena khawatir, karena rasa sakit di bagian tubuhmu. Iya, yang sulit tidur. Banyak pergumulan di pikiran mungkin, atau memang di bagian tubuh yang sakit. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan, perkatakan firman Tuhan. Dan Tuhan sudah janji, jikalau engkau berbaring, engkau tidak terkejut. Dan saat berbaring tidurmu nyenyak. Aduh, haleluya. Karena apa? Tuhan mau memberkati kamu saat kamu tidur. Jadi, jangan ganggu tidurmu. Jangan ganggu berkat Tuhan akan datang padamu dengan scroll nontonin hal-hal yang tidak berguna buat subconscious mind kamu, di pikiran kamu. Isi dengan firman Tuhan, renungan, dengan siaran live Senam Iman ini mungkin. Lihat postingan-postingan di sini. Masih kurang juga, cek di IG-nya Senam Iman. Cek lagi di YouTube-nya Senam Iman. Amin. Ya, baca terus Alkitab kita. Ucapkan, bukan hanya baca. Oh, oke. Kak Manurung, ya baik, kita satu dalam doa. Shalom juga Kak Selvi Kelama, God bless. Oh iya teman-teman, jangan lupa coba absen dulu dari kota mana aja atau dari negara mana yang ikutin siaran live ya. Thank you, ya kita doa sama-sama Kak Manurung ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat sama Kak Manurung. Saat ini cowoknya sedang sakit setelah operasi otak. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah sang penyembuh. Kami percaya dengan iman yang besar terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan setelah operasi otak. Karena Engkau yang memberikan otak yang baru, organ tubuh yang baru, saraf-saraf yang baru. Semuanya datang dari surga. Diciptakan kembali serupa segambar seperti Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yes, terima kasih ya. Amin, amin. Haleluya. Ya. Oke. Baik, bagi teman-teman juga ya, kamu yang mau doa bersama di sini, shalom juga Kak Justin. Ya. Kita bisa sama-sama keluarga. Oke. Kak Elfra, terima kasih giftnya. Thank you. Oke, keluarga. Oke, baik. Kak Elfra ya. Kita satu dalam doa sekarang. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat untuk Kak Elfra yang berkerinduan bersama suami, bersama keluarga, diberikan keturunan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan berikan keturunan ilahi 2-3 orang anak yang diciptakan kembali serupa segambar seperti-Mu Bapa. Kami percaya hal-hal yang mustahil pasti Tuhan wujudkan. Bagi kami manusia itu mustahil, tapi bagimu tiada yang mustahil. Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan keturunan ilahi. 2-3 orang anak. Tuhan dengar doa dari Kak Elfra dan keluarga. Berkerinduan untuk punya keturunan yang takut akan Engkau, yang jadi hamba-hambamu yang setia, bahkan penginjil-penginjilmu. Tuhan berikan keturunan yang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, imani ya Kak Elfra ya. Dan selalu berdoa bersepakat bersama pasangannya. Ya, yang sudah diberkati Tuhan. Ya, oke. Diberikan keturunan, jauhkan dari segala gangguan kuasa gelap. Oke. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat di keluarga Kak Elfra dilepaskan dari segala kutu keturunan. 3, 4, 7, 10 keturunan. Kami lepaskan doa berkat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Kami patahkan, kami putuskan segala kuasa roh-roh jahat. Kami putuskan segala kutuk-kutuk. Kami putuskan segala perjanjian dari nenek moyang dengan roh-roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami putuskan sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Kak Elfra dan keluarga diberkati Tuhan, dijaga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kuasa-kuasa gelap. Tidak ada lagi kuasa-kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus. Karena roh mereka adalah roh yang jauh lebih besar dari segala roh yang dalam dunia ini, yaitu rohmu sendiri ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Percaya Kak Elfra ya, imani terus. Terima kasih Kak Inong ya. Wah, dikasih lagi es kopi kalau masalah ini ya. Thank you so much. Ya, amin, amin. Terima kasih. Selamat yang bergabung, join di fans club ya. Dan juga sudah tetep layar, terima kasih yang sudah kasih gift ya. Tolong doakan, sudah tadi ya. Oke, doakan keturunan dia. Oke, ini sudah. Oh oke, Kak Justin ya. Baik, kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa bersepakat untuk Kak Justin dan suami. Tuhan, kami percaya firman-Mu berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi juga kami percaya Engkau omnipresence. Engkau ya Roh Kudus yang menjamah hati dari suami Kak Justin. Kami percaya Tuhan ada pertobatan. Dan Engkau mendengar doa dari Kak Justin setiap saat, setiap waktu. Karena Kak Justin selalu bersandar kepadamu Tuhan Yesus. Tunjukkan kasih kuasa-Mu Tuhan. Terjadi pertobatan, terjadi pemulihan dalam keluarga Kak Justin. Saling mengampuni, saling mengasihi. Seperti cincin yang tidak ada ujungnya. Maka kami percaya kuasa-Mu. Engkaulah kepala keluarga agung bagi Kak Justin. Maka terjadi pemulihan, terjadi pertobatan. Terjadi kasih mula-mula di antara keluarga Kak Justin. Dan segala kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak bermanfaat, kami patahkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus tidak lagi terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Ya Kak Justin, imani ya. Imani. Baik. Pasti ada, mungkin banyak lagi. Haleluya, yes, haleluya, amin. Amsal berapa? Oh oke, Amsal 3 ayat 24 sampai 26. Amsal 3 ayat 24 sampai 26. Oh dari Malang ya Kak Sylvia, oke, very good. Ya salam buat Malang. Salam kenal juga dari Cikarang, yes Kak Maca ya. Maca itu minuman. Bercanda ya, maaf ya. Oke, selamat bergabung juga Healthy Brain Beauty ya, haleluya. Terima kasih yang sudah bergabung dan juga sudah follow akun ini. Terima kasih yang sudah join ya, sudah join di fans club dan juga sudah kasih gift. Oke. Haleluya Kak Joyce. Ya. Nah, mari baik di ayat yang ketiga ya. Amsal 3 ayat 24 sampai 26. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidurmu akan nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasan orang fasik. Bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Yes, sama-sama Kak Selvi. Amin. Ya dan amin Kak Justin. Bali ya, oke Kak Justin. Baik. Dahsyat. Ya, selalu perkatakan itu ya. Kami patahkan, kami putuskan segala kutuk keturunan. Kami patahkan segala kutuk-kutuk. Kami patahkan segala perjanjian dengan roh-roh nenek moyang. Seperti itu ya. Oke. Nah, Amsal 3 ayat 24 sampai 26 ini berbicara langsung kepada siapapun kamu yang sulit tidur karena khawatir. Betapa banyak orang yang badannya udah di tempat tidur, tapi pikirannya terus aja looping, muter terus. Badan pengen tidur gitu, pengen istirahat, tapi pikiran ya macam-macam gitu, pikiran mikirin macam-macam. Gak usah dibawa tidur.
serahkan sambil ucapin firman Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Aku sudah bisa lewati dengan baik. Terima kasih mujizatmu di hari ini. Besok pagi aku bangun, mujizat baru lagi. Tuhan sudah sediain yang kita perlu. Seperti roti mana kepada bangsa Israel di setiap pagi hari. Ya. Oh. Kak Godwin. Iya. Haleluya. Tetap mengucap syukur dan ucapin doa berkat buat dia. Ya, tetap lakukan firman Tuhan. Ya, thank you. Jadi kembali ke ayat tadi, Amsal 3 ayat 24 sampai 26. Ayat ini memberikan janji yang menenangkan. Wow. Engkau akan berbaring dan tidurmu akan nyenyak. Janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjadi sandaranmu. Wih, enak kan? Gimana kalau nyender? Iya. Nyendernya langsung Tuhan yang jadi sandaran kita. Perhatiin deh, coba. Ketenangan bukan berasal dari keadaan yang sempurna. Bukan. Ketenangan berasal dari Tuhan Yesus. Dia Raja Damai. Amin. Dia Raja Damai. Ketenangan berasal dari kita yang tahu kepada siapa kita nyender. Amin. Yes. Haleluya. Ya. Jadi kita bisa tidur dengan tenang karena percaya ada Tuhan Yesus yang menjaga kita. Bukan karena kita mengetahui semua jawaban, tetapi karena kita mengenal pribadi yang memegang semua jawaban. Ada amin? Haleluya. Yes. Dahsyat ya. Jadi inilah dia. Oke. Nah, jika malam ini kita pengen menyerahkan diri dan keluarga dalam perlindungan Tuhan, ucapin ayat-ayat ini dengan perlahan. Shalom juga Kak Surya, ya. Yes, amin. Nah, firman Tuhan yang pertama tadi, aku tinggal dalam lindungan yang maha tinggi. Biarkan hati kita merasakan keamanan di dalam hadirat Tuhan. Ya, Tuhan akan menjaga keluar masukku. Amin. Itu ayat yang kedua. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Dan ayat yang ketiga, aku akan berbaring dan tidur dengan nyenyak. Jadi lepaskan segala kekhawatiran yang masih kamu pegang. Lepasin. Lepasin pengampunan, lepasin doa berkat. Amin. Dan biarkan damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kamu. Kita doa sama-sama, ya. Terima kasih sama-sama Kak Justin sudah jadi berkat. Amin. Memang benar saya beberapa hari ini gak bisa. Oke, benar. Tuhan Yesus baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Kita doa sama-sama ya untuk menutup siaran live ini. Supaya teman-teman bisa tidur, istirahat, baca lagi firman Tuhan yang menenangkan. Banyak banget ayat Alkitab. Banyak. Ya. Banyak banget. Dan pasti pas karena mengandung janji. Oke, kita doa sama-sama ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Malam ini aku menyerahkan diriku, menyerahkan teman-teman yang ada di siaran live saat ini. Menyerahkan keluargaku, menyerahkan rumahku, tempat tinggalku, menyerahkan pekerjaanku dan masa depanku ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bentangkanlah perlindungan-Mu atas kami ya Bapa. Utuslah malaikat-malaikat-Mu Tuhan, menjaga kami sepanjang malam.
ini. Pasukan malaikatmu berkemah sekitar kami. Lindungi kami dari segala mara bahaya, dari kecelakaan, dari ketakutan, dan segala rencana-rencana jahat tidak menimpa kami dalam nama Yesus. Kami tolak segala mara bahaya, segala kecelakaan, segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala rencana yang tidak baik. Dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Penuhi rumah kami, penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Penuhi pikiran kami dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah kami boleh istirahat, tidur dengan tenang, dan bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru, mujizat yang baru, kesehatan yang baru, pemulihan yang baru, urapan yang baru, berkat yang baru, dan Tuhan sudah sediakan yang kami perlu. Karena Engkaulah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin ya, ketik amin ya. Malam ini mungkin Anda tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Ya, kamu gak tahu. Tapi kamu bisa tidur dengan tenang. Karena tahu siapa yang pegang hari esok. Tuhan gak pernah tidur. Tuhan gak pernah lengah. Tuhan gak pernah ninggalin anak-anaknya tanpa penjagaan. Siapa anak-anaknya? Ya kamu. Amin. Kamu anak-anak Tuhan. Anak-anaknya Tuhan Yesus. Yes. Dan kita bisa tidur tenang dalam lindungannya. Jadi sebelum kamu pejamkan mata, ingat. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi tidak ada tempat yang lebih aman daripada berada dalam hadirat Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersyukur, tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin. Biarkan firman-Nya menjadi suara terakhir yang kamu dengar malam hari ini. Amin. Dan kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menjaga hatimu, jaga pikiranmu, menjaga keluargamu, dan menjaga tempat tinggalmu sepanjang malam ini. Selamat malam, tidurlah dalam perlindungan Tuhan. Shalom. Terima kasih ya yang sudah join. Terima kasih Kak Surabaya, berikan gift. Jangan lupa follow akun ini, share siaran-siaran ini, dan yang mau dengerin siaran ulang dari live-live sebelum-sebelumnya, termasuk live ini, ada di YouTube Senam Iman Neuroteologi, yang gambarnya saya dengan istri saya. Ya, jadi terima kasih banyak yang juga sudah join di fans club ini. Kita jumpa lagi di siaran live berikutnya. Untuk yang siaran berbahasa Inggris dan kamu punya teman-teman atau saudara yang di luar negeri, kita juga ada Nicole Stevie Neuroteologi, ya, channel YouTube-nya in English. Ya, kalau untuk yang English-nya di akun ini, biasanya saya suka siang hari. Ya, karena di Amerika, di Eropa itu bedanya jamnya lumayan ya. Kita malam, dia situ siang. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Tidurlah dalam perlindungan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkati ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang mau belajar lebih dalam lagi tentang teologi, tentang Alkitab, ya, ada e-course-nya.
silakan lihat linknya di atas. Ya, thank you so much. God bless you ya.